Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi dengan podcast Relawan Jabar Juara. Hari ini alhamdulillah qadarullah saya berkesempatan bertamu ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Tapi sebelumnya bagaimana kabar wargi Jabar? Semoga semuanya kondisi dalam sehat walafiat ya, kondisinya sehat semua karena cuaca lagi tidak baik. Semoga wargi Jabar bisa menjaga diri masing-masing, menjaga kesehatannya masing-masing. Alhamdulillah qadarullah kesempatan kali ini saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Kadispora Provinsi Jawa Barat, Bapak Asep Sukmana. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya sebelumnya sudah memberikan waktu di sela-sela kesibukan Bapak hari ini. Karena hari ini juga Bapak mau ke Jalak Harupat ya? Jalak Harupat menutup yang cabur hoki. Kebetulan hari ini hari terakhir. Porprov ya Pak? Porprov ya. Hari terakhir yang indoor, outdoornya udah selesai. Oh iya, indoor. Ya. Ini Pak, kami mau bertanya-tanya seputar Dispora ya, seputar Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda, kemudian Dinas Olahraga. Ya. Jadi Dispora itu kan Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya. Menaungi apa sih Pak Dispora itu? Jadi kan kalau dalam bahasa teman-teman saya ini nyandung jadinya. Dia nyandung itu ada dua yang harus saya urus. Pertama pemuda dan yang kedua olahraga. Ya pemuda juga karena gini, ada undang-undang tentang kepemudaan yang menyatakan bahwa usia pemuda itu 16 sampai 30. Ya. Tapi sekarang WHO menyatakan bahwa usia pemuda itu sampai 60. Itu 60 masih pemuda. masih pemuda kalau WHO ya. Ya. Tapi kita tetap berpegang pada undang-undang kepemudaan. Jadi yang kami urus itu adalah pemuda 16 sampai 30 gitu. Nah, sekarang ini kayak seperti di kita itu ada kewirausahaan. Tapi khusus saja kewirausahaan pemuda gitu. Yang di atas pemuda itu mah udah tugasnya perangkat daerah yang lain. Tugasnya UKM, tugasnya Indah gitu. Jadi konteksnya konteks pemuda gitu. Di sini juga ada organisasi kepemudaan yang kami urus juga seperti KNPI dan lain-lain gitu. Kemudian juga ada aktivitas kepemudaan yang lainnya. Khusus olahraga, nah ini yang agak ini ya, yang olahraga ini banyak banget lah ininya, cabang-cabangnya gitu seperti itu ya. Karena kan dengan undang-undang yang baru, undang-undang 11 ya, olahraga itu kan ada 3. Pertama olahraga prestasi, ya, olahraga masyarakat, dan olahraga pendidikan gitu. Yang kedua cabangnya banyak banget lah ya. Nah, olahraga prestasi ya orang sudah tahu lah ini ya, kalau olahraga prestasi. Kita juga ngurus terkait dengan apa, sekarang ini kan walaupun untuk apa tekniknya ini di bawah KONI, tapi tetap juga pada sisi kebijakan kita juga ikut di sana. Ya. Kemudian ada olahraga pendidikan, kemudian juga ada olahraga masyarakat yang sedang booming. Nah, untuk olahraga masyarakat sendiri kemarin kita baru launching ya. Tahun 2023 kita akan menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat dan Rekreasi Nasional. Formi ya? Ya, yang Formi ya. Di tahun depan kita akan menjadi tuan rumah. Dan kemarin kalau ekspos awal kemungkinan akan dihadir oleh 20.000 peserta yang akan hadir ke Jawa Barat ya dari seluruh Indonesia. Terus itu. Ya. Jadi 2 ya Pak, sekarang kan dulu kan di Sorga aja gitu ya. Ya. Sekarang ada pemudanya gitu. Ada pemuda ya. Jadi ada pemuda dan olahraga. Ya. Nah Bapak kan sebelum menjadi Kadispora ya, pernah di Dinas Pendidikan ya kan, tadi di beberapa dinas yang lain di Provinsi Jawa Barat. Sekarang kan di bawah kepemimpinan Pak Ridwan Kamil ya Pak. Ya. Menurut Bapak ada perbedaan nggak sih dengan kepemimpinan sebelum-sebelumnya? Saya ini mengalami 6 gubernur ya. 6 gubernur ya? Ya, dari zaman Pak Yogi. 7 mungkin dengan Pak PJ ya, Pak Iwan ya. Waktu itu. Sampai dengan terakhir Pak Ridwan Kamil. Nah, saya rasa juga setiap pemimpin itu pasti ada kelebihannya masing-masing gitu. Terakhir yang saya rasakan dengan Pak Ridwan Kamil ini memang kita harus ngabret lah. Harus ikut irama beliau gitu ya. Karena ada slogan juara ya. Iya, gitu. Yang memang kadang-kadang pikirannya meloncat-loncat dan terkait-kaitkan sama saya seperti itu. Tapi kita juga harus ikuti irama itu. Nah, sekarang nah kelebihan yang kami rasakan ya, karena kita juga ikuti betul gitu ya dari Pak Ridwan Kamil ini kan banyak sekali inovasi-inovasi gitu ya, terutama yang terkait dengan teknologi informasi. Hari ini memang zamannya seperti itu gitu. Ya kita juga harus ikuti. Contoh kecil di sini ya dulu ya. Ya di Dispora ini dulu yang namanya peminjaman lapang itu kan manual, orang bisa datang aja kapan saja nanyain jadwal, ditinggali gitu ya. Hari ini kita tidak bisa seperti itu lagi. Kita juga sudah bikin aplikasi bicara tentang peminjaman lapangan. Tidak lagi
orang per orang datang ke kantor, lihat aja di aplikasi gitu. Namanya si Kasepora gitu. Terbuka ya Pak? Terbuka, siapapun boleh gitu. Kan kadang-kadang gitu, saya mah yang tanggal sana nggak bisa juga gitu. Lihat aja di aplikasi, kalau tanggal itu sudah dipakai orang lain ya kita harus pindah gitu. Di sini kan banyak sekali sarana prasarana olahraga yang bisa digunakan oleh masyarakat. Tapi khusus untuk lingkungan di sini ya, Sabtu Minggu masyarakat bisa menggunakannya dengan gratis gitu. Mobil kok gratis? Ya, yang lari di sini gitu kan itu Sabtu Minggu. Tapi kalau untuk sarana prasarana olahraga di sini ada laga tangkas, ada laga satria, ada stadion sepak bola juga, ada softball. Itu tetap kita harus ada retribusinya ke pemerintah daerah seperti itu. Karena ada perbumnya. Iya, itu tadi lapangan juga harus dirawat seperti itu. Jadi di zaman Pak Ridwan Kamil itu ipteknya itu lebih kerasa ya Pak? Ya, lebih kerasa lah, lebih kentara. Yang dulu-dulu dia sudah mulai menerapkan. Tapi hari ini kan memang zamannya sudah seperti itu gitu kan. Nah memang Pak Ridwan Kamil pas banget lah gitu dengan era hari ini gitu kan. Pak Ridwan Kamil juga dengan pemikiran-pemikiran yang progresif gitu seperti itu. Ya, nah kita juga mau tidak mau sebagai aparatnya ya ikuti itu gitu. Di seluruh perangkat daerah juga seperti itu. Gitu. Nggak usah lagi ada yang manual-manual gitu. Makanya kita sudah mulai bergeser ke hal-hal atau substansi yang bisa digantikan oleh teknologi informasi sudah seperti itu. Satu lagi, di sini itu kan suka ada rekrutmen untuk PPLP, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. Pelajar ya Pak? Dulu mah sama, pada datang gitu ke sini daftar, nggak ada. Sekarang nggak ada lagi. Kita udah pakai aplikasi gitu. Dan seleksinya juga dengan sangat terbuka. Dan biasanya di seleksi akhir, penentuan akhir saya ini turun langsung. Turun langsung. Nah, jadi saya tidak mau kalau seleksi ini dijadikan ajang main-main. Yang masuk ke PPLP adalah anak-anak terbaik Jawa Barat. Gitu. Karena dapat beasiswa juga kan? Dapat beasiswa juga dari PBD kan seperti itu. Gitu. Makanya harus memang yang terbaik seperti itu. Ya. Gitu. Itu di ranah olahraga pendidikan dan prestasi berarti di Ya, PPLP ya, ada pendidikan, ada prestasinya juga. Nah, kalau di olahraga masyarakat Pak kan itu termasuk rekreasi juga ya, olahraga rekreasi. Ya. Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Memang angka seperti partisipasi masyarakat berolahraga masih kondisi sedang lah di Jawa Barat. Ya. Maka kita juga terus menerus kerjasama dengan Kormi juga, gitu ya, untuk terus meningkatkan angka partisipasi masyarakat berolahraga. Nah kita sendiri punya program khusus yang SP3OR. Nah ini ya, sarjana penggerak pembangunan olahraga di kecamatan. Yang sekarang ditempatkan ada di hampir 40-50 kecamatan ya. Jawa Barat. Sekarang Jawa Barat. Tapi nanti kita juga akan meningkatkan terus. Nah kita sekarang bekerja sama dengan kabupaten kota. Mestinya nanti di semua kecamatan juga kita punya SP3OR itu gitu. Paling tidak kalau semua punya, kita bisa mengukur tingkat kebugaran di semua kecamatan yang ada di Jawa Barat. Nah kita belum semua, karena memang keterbatasan APBD kita. Nah nanti mungkin bisa sharing untuk yang kabupaten kota, untuk kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau oleh provinsi, kabupaten kota menganggarkan. Jadi semua nanti bisa full ada SP3OR gitu seperti itu. Menurut saya juga ini bagus ya. Karena teman-teman terutama kan kebanyakan teman-teman FPOK lah, yang kemarin ada di karena memang substansinya menguasai betul. Ada beberapa juga di perguruan tinggi lain. Nah paling tidak gini, kalau misalnya teman-teman ini di lapangan ya namanya juga penggerak, kan ngajaknya gitu kan, karena itu nggerakkan gitu. Nah teman-teman ini mengajak masyarakat bergerak gitu. Banyaklah parameternya, saya juga nggak tahu detail itu parameter itu ya. Tapi paling tidak bergerak lah gitu. Bergerak ini juga akan meningkatkan angka partisipasi masyarakat berolahraga. Gitu seperti itu. Ini yang SP3OR banyak lah, mungkin program-program lain lah di luar itu. Jadi kembali memasyarakatkan olahraga dengan olahraga masyarakat lagi ya Pak. Ya. SP3OR itu di Jawa Barat aja atau di provinsi lain juga ada? Ini adalah murni inisiasi Provinsi Jawa Barat. Baru ya, Jawa Barat ya. Pelopor ya Pak? Ya, makanya gini, ya kita juga berkewajiban Pemprov Jabar. Jadi kalau kita bertemu dengan provinsi lain, kita juga menyampaikan bahwa ini loh program-program baru di Jawa Barat yang bisa direplikasi di luar provinsi. Ada Jabar Future Leader yang ajudannya Pak Gubernur, itu nggak ada di tempat lain kan? Jadi ajudan-ajudan muda ini kan direkrut. Bayangkan aja yang namanya JPL ini, kita ingin menemukan 40-50 orang mendaftarnya sampai 8.000 sampai 10.000. Artinya bahwa memang ini sangat diminati program-program seperti ini, gitu. Seperti itu. Ada banyak programnya seperti itu. SP3OR apalagi. Nah kalau SP3OR, kami memang sudah bertemu dengan seluruh kepala dinas pemuda olahraga kabupaten kota.
Jadi saya menginginkan dalam 2-3 tahun ke depan seluruh kecamatan ini bisa bisa ada SP3WR-nya gitu. Ini untuk memudahkan kami memantau angka partisipasi masyarakat berolahraga. Walaupun nanti sisanya dari APBD Kabupaten Kabupaten Kota, ya. betul. Sisanya di APBD Kabupaten Kota. Karena nggak mungkin semua bisa terjangkau oleh kita. Ya. Dan hebatnya lagi teman-teman SP3WR ini ketika kemarin buka formasi ASN P3K itu 50% lolos teman-teman SP3WR gitu. Jadi ketika mereka lolos ya kami harus isi lagi gitu. Yang baru ya. Rekrutmen yang baru. Karena tidak boleh ASN dan PNS ya Pak ya. Ya, betul. Jadi kebanyakan dari sarjana olahraga. Ya, sarjana olahraga. Luar biasa, itu salah satu program yang harus menjadi contoh kalau menurut saya untuk provinsi lain ya, menggerak lah, pelopor. Tapi untuk olahraga masyarakat, kemudian dari PPLP, ya, pendidikan, prestasi, kita juga harus memperhatikan olahraga disabilitas ya Pak. Ya, betul. Nah, NPCI, kalau misalnya NPCI. Nah, Jawa Barat sendiri gimana itu? Gini, karena saya sekarang ikuti betul ya yang NPCI ini. Dan prestasinya juga sangat luar biasa. Kalau sekarang di ASEAN Para Games kemarin ini soalnya contoh aja lah ya. Dari 250 atlet nasional yang ASEAN Para Games 70-nya dari kita. Jadi artinya bahwa kita penyumbang terbesar untuk itu. Nah artinya bahwa ini akan berkorelasi terhadap perhatian kita terhadap NPCI sendiri. Nah kalau saya sudah diskusi dengan teman-teman NPCI, Jawa Barat itu termasuk salah satu provinsi yang perhatiannya sangat besar terhadap disabilitas. Nah, satu lagi lah program PPLP sekarang, kita sudah mulai coba menginisiasi PPLP disabilitas. Oh, sudah mulai Pak? Sudah mulai. Sekarang baru di 2 cabang ya, hanya renang sama atletik. Nah, ke depan kita mau terus akan menambah cabang-cabang itu. Gitu. Nah, kemarin juga kita kedatangan Komnas HAM disabilitas. Dan menurut mereka juga banyak program-program disabilitas kita khususnya untuk olahraga yang bisa direplikasi di provinsi-provinsi lain termasuk salah satunya PPLP. Nah kita juga kan memberi ruang juga kepada mereka terutama untuk PPLP dan yang ASN juga ada ya, yang dari disabilitas di kita juga ada teman-teman disabilitas yang sudah menjadi ASN di sini. Nah untuk prestasi ya prestasi ini seperti itu, prestasi disabilitas kita NPCI kita ini sangat luar biasa. Walaupun kemarin mungkin kita hanya juara 2 ya, juara umum kedua waktu di Papua, di Peparnas bukan PON ya. Tapi faktanya ketika kita sekarang di tingkat nasional, atlet-atlet kita yang paling banyak. Atlet-atlet disabilitas Jawa Barat yang paling banyak. Mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Termasuk juga di yang atlet prestasi yang umumnya. Ya bukan hanya di disabilitas. Yang umumnya jangan seperti itu. Nah kalau pembinaannya itu kan Pak, kalau yang mohon maaf ya, kalau yang normal gitu kan kita selalu terekspos, terlihatnya. Kalau yang disabilitas itu pembinaannya seperti apa? Di mana gitu tempatnya? Pembinaannya kan ya, ini kan kita tidak turun langsung ya. Memang NPCI provinsi dan kabupaten kota mereka. Nah, yang jelas gini, kita fasilitasi betul dengan anggaran mereka. Karena kan kalau untuk yang disabilitas ini kan ada kehususan-kehususan yang jadi mereka yang sangat tahu kehususan-kehususan itu. Yang jelas gini, mereka membina kan ujung-ujungnya di prestasi. Kalau prestasinya baik, artinya bahwa ini pembinaannya bagus. Ya, seperti itu. Yang namanya prestasi itu karena pembinaan gitu. Jadi prestasi itu berbanding lurus dengan pembinaan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, seperti inilah sebelum ke PON ya, nanti prestasi PON kan jabat 2 kali berturut-turut ya. Betul. Nah, kita ngobrol dulu tentang Porprov. Sekarang Porprov lagi namanya Pak. Porda ya? Ya dulu Porda, sekarang Porprov lah. Nah dulu kok dipusatkan di satu kota ya Pak? Ada tuan rumahnya terakhir 2018 itu Bogor. Nah sekarang apa yang melatar belakangi kok dibagi-bagi, ada di Subang, ada yang di Jakarta? Memang ini banyak pertanyaan lah ya untuk ini. Nah sementara dari diskusi-diskusi yang kami lakukan dari awal sampai terakhir, sebetulnya kan tahun sekarang itu Porprov itu momen pasca Covid. Jadi mereka itu sangat lama ya. Yang namanya Porprov itu dirindukan oleh semua. Pertama, atlet yang bertanding. Kedua, masyarakat ingin nonton. Hiburan. Ketiga, pedagang yang dagang. Ini pada sisi ekonomi di sini. Jadi semuanya. Nah, kalau ini dipusatkan di satu tempat, artinya yang lain tidak merasakan itu. Ini pertimbangan-pertimbangan awalnya gitu kan seperti itu. Memang ada plus minusnya lah.
Nah, ke depan kita juga ingin menciptakan Porprov itu memang misalnya di banyak, tidak di satu kabupaten, tapi paling tidak di wilayah. Jadi biar terlalu jauh, efektif, efisien lah pada sisi pembiayaan. Karena kalau terlalu jauh kan kasihan. Ya kita harus bagi sumber dayanya, untuk penganggarannya juga kan seperti itu. Nah mungkin ke depan yang kami inginkan itu adalah boleh beberapa kabupaten, tapi dalam satu wilayah. Misal gini, kalau yang ditunjuk itu Bandung, paling penjaganya itu Kabupaten Bandung, Cimahi, Bandung Barat. Jadi yang seputar itu. Kalau yang ditunjuk Bogor, atau ya Kabupaten Bogor, ya Depok, ya Cianjur. Jadi tidak jauh-jauh seperti itu, gitu. Baik seperti itu. Nah, pemikiran kemarin itu pemikiran itu karena atlet saya yang bertanding, penonton sudah pengen nonton, jadi lebih ke pertimbangan ekonomi juga, gitu ya. Biar merata ya? Ya, itu dulu. Tapi kita juga akan evaluasi ini, apakah efektif atau tidak. Ya. Karena ini banyak pertanyaan, saya juga sama. Namun ya di banyak tempat seperti itu. Karena ini kan pasca COVID. Mungkin Porprov tahun ini tuh agak lain dengan yang lalu-lalu ya. Pertama mungkin pada tuan rumah juga banyak. Kemudian ya anggaran juga terbatas karena ini kan pasca COVID ya kita. Kemudian yang ketiga juga kita masih harap-harap cemas takut ada COVID juga seperti itu. Jadi ya seperti itu. Ini masih inilah. Tapi kan gini, hari atlet mah kan gini, mereka kan butuh sarana untuk bertanding ya. Betul Pak. Oh, latihan seumur umur. Latihan terus. Jenuh. Latihan seumur umur, kapan mau bertandingnya gitu kan. Apalagi ini, satu lagi ya. Apalagi kan kita menghadapi PON 2024. 2023 kan kita harus BK, babak kualifikasi. Artinya bahwa kita harus mempersiapkan atlet-atlet itu dari mulai hari ini. Nah, Porprov itu aja untuk itu gitu. Mempersiapkan atlet-atlet kita untuk PON mendatang 2024. Di Aceh ya? Yang di Aceh dan Sumut. 2 tempat ya seperti itu. Ya, tapi kan cuma berdekatan lah ya. Nanti tahun depannya tahun 2023 kita BK. Babak kualifikasi untuk atlet. Nah itu. Oh, berarti itu salah satu udah terjawab ya. Salah satu rahasia kenapa Jawa Barat bisa 2 kali berturut-turut. Ya. Waktu 2016 kita tuan rumah juara. Kemudian Papua 2020 juara umum. Nah, mudah-mudahan nanti di Aceh Sumut juga kita bisa juara. Nah, yang dipersiapkan berarti tadi persiapan dari sekarang ya untuk dari sekarang hat-trick istilahnya. Ya, hat-trick ya. Mudah-mudahan bisa hat-trick lah. Nah, barusan juga saya akan melepas tim Porwanas barusan untuk di Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Barusan. Porwanas juga sudah 2 kali juara Porwanas Jabar, PWI Jawa Barat. 2 kali juara umum. Mudah-mudahan sekarang hat-trick. Popnas yang pelajar sudah 3 kali hat-trick. Juara umum. Yang Pornas Korpri yang ASN-nya sudah 3 kali juga. Jadi kalau misalkan PON bisa 3 kali, wartawan udah habis lah semua. Alhamdulillah. Jadi kalau kemarin Pak Gubernur mendapatkan penghargaan sebagai pembina olahraga terbaik nasional layak. Wajar. Prestasinya udah seperti itu, ya. Ke Jawa Barat lah ya. Ke Jawa Barat ya. Saya juara segala gitu kan seperti itu. Makanya Pak Menteri sempat ini celotehan Pak Menteri aja, celotehan nih. Waktu PON saya kan mengalungkan medali kata Pak Menteri. Mengalungkan medali dari salah satu provinsi dari luar. Saya tanya, dari mana? Jawa Barat. Mengalungkan dari mana? Jawa Barat juga gitu. Adanya dari provinsi lain. Ya artinya bahwa ya memang sangat banyak sekali di kita itu bibit-bibit unggul ya untuk olahraga. Karena memang banyak, sementara kuota kita juga terbatas. Mungkin ada beberapa teman juga ya memperkuat dari Jawa Barat. Berarti slogan Jabar juara tuh benar-benar udah realisasi ya? Iya, terrealisasi. Kan kata Pak Gubernur ya, juara lahirnya sudah, juara batinnya sudah. Kan itu yang lahirnya yang tadi ya. Lahirnya. Pak Gubernur sudah terpilih sebagai pembina olahraga terbaik nasional, juara di PON, juara di Popnas, juara di Pornas Korpri. Mudah-mudahan ini yang 2 juga nyusul kan sekarang. Gitu. Luar biasa sekali ya di sekolah ini karena membawahi yang khusus itu kan tadi ada pembinaan khususnya pelajar ya Pak, disabilitas, kemudian ya yang prestasi juga kan masih yang biasa juga. Ya salah satunya kalau pelajar kan tadi ada Popnas ya, mesti bawah di Spora ya. Iya, masih di bawah. Karena yang Popnas ini Kepala Dinas Pemuda Olahraga ex officio selaku Ketua Badan Pembina Olahraga Pelajar. Itu 2 tahun sekali. Popnas 2 tahun. 2 tahun. Ya, Popnas 2 tahun. Jadi formatnya masih tetap wilayah ya? Enggak. Wilayah itu kayak babak kualifikasi. Itu mah kualifikasi aja yang wilayah itu. Tapi nanti Popnas tahun depan kan kita di Palembang. Nah, itu yang Popnasnya. Jadi kalau yang namanya Popil itu sama dengan BK. Babak kualifikasi kalau di PON gitu ya, seperti itu.
Soalnya saya juga mengalami Popil ya? Popilda dulu. Ya. Popda. Nah, kita juga tahun depan akan ada lagi yang daerahnya, Ya. gitu. Nah, kita juga ingin mencari, gini, pada waktu kemarin kita Popilnas, ada beberapa atlet yang sudah kehabisan waktu. Terus kelas 3 SMA. Oh iya, lewat ini ya. Lewat. Sehingga ketika nanti dia mau masuk di Popnas sudah tidak bisa bertanding lagi. Udah kuliah. Udah kuliah kan nggak boleh. Makanya kita ada Popda. Kita cari di Popda yang kosong-kosong gitu. Ya, karena untuk Popilda, Popilnas biasanya kelas 7 atau kelas 8 atau Ya. kelas 10, 11 ya Pak? Ya. Kelas 3 SMP, SMA nggak boleh. Harusnya kita itu maksimal sekarang itu yang kelas 1, 2 SMA itu maksimal. Sehingga ketika di Popnas itu aman. Ya, sekarang kan mereka kelas 3 hanya ikut Popil aja. Mau walaupun juara di Popil, sebenarnya nggak bisa dipakai. Popnasnya itu baru itu. Ya, mungkin karena kemarin COVID ya Pak, yang Ya. sekarang udah bisa Betul. dibetulkan Ya, lagi, ya. udah bisa disiapkan lagi. Ya. Nah, banyak banget ya warga Jabar ini, banyak tahu. Nah, tentang kepemudaannya sendiri Pak. Ya, Jadi kan tadi banyak tentang olahraganya, Ya, ya. kepemudaan tuh apanya aja sih Pak yang diurusnya? ya. Pemuda itu kan ada organisasi pemudanya ya. Ada pemberdayaan pemudanya juga kan seperti itu. Ada termasuk juga ya kami ini sekarang sudah mulai juga ya tadi sudah mulai gencar bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan kewirausahaan pemuda gitu. Jadi tidak hanya aktivitas kepemudaan yang biasanya gitu ya. Ya yang biasanya kan kalau memang kan banyak sekali lah. Sekarang kegiatan-kegiatan kepemudaan baik itu yang diinisiasi oleh kita ataupun yang berkolaborasi antara kita dengan ormas kepemudaan, ada KNPI dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah kalau Karang Taruna itu di bawah dinas sosial. Nah sekarang kita sudah mulai itu dan ada beberapa prestasi di kita ya, ada beberapa prestasi penting gitu yang sekarang sudah mulai ditorehkan oleh para pemuda Jawa Barat. Ya tadi yang kita ada juara juga pemuda pelopor tingkat nasional, yang wirausaha juga ada juaranya gitu ya seperti itu, dan ada juga prestasi-prestasi yang lain. Yang jelas kita juga sekarang sudah mulai menggagas beberapa program kepemudaan yang tidak mainstream, biasa-biasa. Salah satunya yang tadi, kalau tadi ada JFL, ada juga yang namanya Jabar Inovasi Fellowship. Jadi itu khusus untuk pemuda-pemuda Jawa Barat diberi kesempatan magang di perangkat daerah. Dengan catatan mereka harus membuat dulu proposal inovasi. Nah gitu kan, ini belum pernah terjadi di provinsi lain. Pelopor lagi berarti? Iya, jadi seperti itu. Gini, kalau mereka misalkan mau melamar di dinas pendidikan, kita tanya dulu, apa kira-kira inovasi yang Anda akan buat ketika Anda nanti ditempatkan di dinas pendidikan. Itu kan seperti itu. Dia bikin dulu gagasan-gagasannya, proposalnya, dan lain sebagainya. Dan seleksinya juga panjang. Sama ini juga sangat diminati ya. Jadi ini kan 4 bulan nanti di perangkat daerahnya. Ya alhamdulillah juga sekarang kita udah masuk bulan keberapa ya? Kedua, ketiga tuh teman-teman yang tahun ini ya. Di perangkatnya udah ada di 13 atau 14 perangkat daerah. Jadi mereka sekarang ditempatkan di sana, mereka berinteraksi, mereka juga membantu perangkat daerah. Dan mudah-mudahan juga ada inovasi-inovasi baru dari para pemuda Jawa Barat yang hebat ini. Satu lagi ya, saya selalu ditanya juga oleh masyarakat, oleh media juga, oleh DPRD juga. Jadi persoalan apa yang paling mendasar ketika kita bicara tentang kepemudaan? Menurut saya yang paling mendasar itu membangun citra. Ya, citra pemuda gini, kan banyak sekali pemuda-pemuda Jawa Barat itu hebat-hebat, tapi tidak terkomunikasikan gitu ya, tidak tersosialisasikan dengan baik gitu. Kan banyak pemuda pelopor, banyak juara wirausaha pemuda, banyak juga pemuda-pemuda yang lain berprestasi. Nah maksudnya ini kan terkomunikasikan. Tapi lamun anu kesalahannya kegorengan gancang. Cepat gitu terkomunikasikan gitu pemuda. Mudah terekspos ya Pak? Terekspos, mudah terekspos. Nah ini saya juga sekarang ini. Kalau sekarang kan kita juga banyak media-media yang bisa kita pakai. Ada media internal seperti ini, ada media-media lain yang bisa kita juga bekerja sama gitu untuk mengkomunikasikan kehebatan pemuda Jawa Barat. Satu lagi tentang, nah sekarang itu kan yang sedang tren itu IPP, Indeks Pembangunan Pemuda. Itu menjadi tolak ukur. Walaupun sebetulnya itu bukan hanya tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga, karena di dalamnya ada 5 domain, pendidikan, kesehatan, gender, tenaga kerja, ada partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Ini yang menjadi tanggung jawab Dispora itu hanya ini, partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Makanya sekarang itu banyak kita mendorong banyak pelatihan untuk membangun calon-calon pemimpin di masa mendatang. Jadi kita harus persiapkan sekarang gitu.
Jadi gini, saya selalu ngobrol sama pemuda, pengenalan pemimpin itu nggak bisa instan. Kayak sekolah, perlu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sehingga pada waktunya, kalau misalnya kelas 1 SMP itu adalah dianggap sebagai seorang pemimpin, dia sudah mengalami fase itu, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jangan nengok kelas 1 tiba-tiba udah kelas 1 SMP, berat kan? Gitu, seperti itu. Jadi hari ini kita sudah mulai persiapan kelas 1, kelas 2. Kalau pada saatnya dia harus mengganti kita, gitu, kemudian sudah siap ya Pak. Gitu. Karena udah melalui tahapan-tahapan, itu. udah matang lah istilahnya. Nah, sementara ini Pak, di bawah kepemimpinan Bapak ya di Spora, ada program unggulan yang sudah atau yang sedang dilaksanakan yang menjadi perhatian Pak Gubernur. Ada nggak? Yang jelas mah itu ya, Jabar Future Leader, yang ajudan karena itu kan nempel di Pak Gubernur. Dan hebatnya lagi ini, ya kali ini tidak hanya diminati oleh pemuda-pemuda Jawa Barat, tapi pemuda-pemuda di luar provinsi juga. Nah sekarang ada yang nempel di Pak Gubernur, ada orang Jawa Tengah, ada orang Jawa Timur, ada orang Bali, ada orang Jogja, ada orang Kalimantan, nempel di Pak Gubernur. Nah kemarin kita ketemu, dia kan udah 2 minggu sama Pak Gubernur, dia minta diperpanjang, Pak, baru perpanjang nggak 2 bulan lagi kan. Ternyata mereka senang, gitu ya seperti itu. Dia kan pengalaman baru. Kalau biasa macam gini, kalau biasanya dengan Pak Gubernur itu kan baca di koran gitu ya, lihat di medsos. Hari ini berinteraksi langsung selama 2 minggu dari pagi sampai malam. Ya, itu. Oh tahu Pak Gubernur saya dari pagi seperti apa sampai malam gitu. Kegiatannya. Ya, kegiatan seperti itu. Yang satu lagi yang tadi Jabar Inovasi Fellowship. Itu dua yang sedang kita sangat dorong, dan kita juga sedang memikirkan inovasi-inovasi lain di luar 2 yang ini ya. Nah mudah-mudahan ada SP3OR, nah, itu yang memang menjadi perhatian kami. Ada SP3OR, ada JFR, ada JIF, itu ada 2. Di samping itu kan ada tugas-tugas kami ya, Paskibra itu tugas kami seperti itu ya. Nah SP3OR itu kan di kontraknya itu ada berapa tahun? 4 bulan. 1 tahun ya. 1 tahun ya. Berarti yang nanti sekarang udah jadi 3K ASN? Iya, udah. Ada pembukaan apa? Lowongan diganti lagi. Jadi kemarin itu kan yang masuk jadi P3 itu hampir berapa ya? 23 atau 24 orang. Kosong kan? Udah rekrutmen. Udah terisi? Terisi deh. Oh, terisi deh. Tapi nanti kita ada rekrutmen baru, tahun depan ada rekrutmen baru. Ya karena nggak ada keterbatasan kontrak kerja ya Pak, nggak selamanya jadi SP3OR. Tapi kalau kita itu berharap setelah SP3OR ini tidak berhenti di sana, bisa berkiprah juga di di keolahragaan lah. Bisa yang jadi di ASN ya, saya senang gitu kalau mereka masuk P3K, masuk ASN. Nah sisanya mungkin nanti kita juga harus arahkan betul agar mereka tetap berkiprah di substansi itu. Oke. Terakhir Pak, pesan Bapak ya sebagai Kadispora terhadap pemuda, kemudian terhadap perolahragaan di Jawa Barat. Yang jelas terhadap pemuda terus berkreasi ya. Kemudian saya ingin pemuda-pemuda Jawa Barat tetap hebat. Karena bagaimanapun kalau kita lihat jumlah penduduk Jawa Barat yang 50 juta, 36%-nya pemuda. Jadi ini harapan-harapan bangsa. Jadi pemuda kreatif kami juga mendorong seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk insan-insan olahraga ya kita bersama-sama lah. Kita pertama di prestasi olahraga kita sama-sama untuk membuat Jawa Barat lebih hebat lagi di prestasi olahraga. Baik itu olahraga yang biasa maupun disabilitas. Nah kalau untuk olahraga masyarakat, harus lebih banyak lagi masyarakat yang bergerak terdorong untuk berolahraga. Ikut berolahraga. Untuk mau bergerak ya Pak? Iya, karena kan kalau olahraga masyarakat itu untuk happy untuk senang aja. Rekreasi itu rekreasi, biar mereka senang gitu, dan mereka juga mau berolahraga, mereka mau bergerak gitu. Karena yang bergerak, yang olahraga itu lebih pintar, lebih cerdas, lebih hebat daripada yang tidak berolahraga. Maka berolahraga mulai hari ini. Betul. Bagi yang tidak berolahraga. Karena kebutuhan primer ya olahraga itu. Iya, betul. Sama seperti makan, istirahat, olahraga juga perlu. Apalagi kemarin waktu Covid ya. Iya. Menjaga imun ya. Menjaga imun. Berarti ya kita berharap pemerintah provinsi, daerah maupun kecamatan gitu kan, untuk mengolahragakan masyarakat tentu ditunjang dengan sarana prasarana yang tersedia di masyarakat ya Pak. Mudah-mudahan bisa berkesinambungan, dan kalaupun nanti dibuatkan sarana olahraga ya mudah-mudahan bisa dipakai, karena jarang ada juga yang udah dibuatin sarana jarang dipakai. Kalau sekarang mah kelihatannya dipakai. Asal ada sarana, masyarakat itu pasti berolahraga. Bumi kayak dulu Pucang kan rame, sekarang main bola. Yaudah, itu aja Pak. Ya Pak. Dari Bapak Badai Sendikan. Pak.
Jadi itu para warga Jabar, alhamdulillah saya mendapat kesempatan ngobrol-ngobrol bareng Pak Kadispora, Pak Asep. Banyak sekali ya, yang sebenarnya masih pengen banyak yang ingin ditanyakan, tapi karena keterbatasan waktu ini juga alhamdulillah sekali Pak ada menyempatkan waktunya untuk ngobrol, memberikan pesan buat para warga Jabar. Jadi tetap berolahraga, pemuda tetap berkreasi. Pemerintah melalui Dispora pasti mendorong setiap kegiatan positif dari para pemuda maupun para olahragawan di Jawa Barat. Dan terbukti kita insya Allah mau hat-trick juara umum di PON Jabar nanti ya. Meminta doanya dan mudah-mudahan para atlet yang dibimbing langsung oleh Dispora, PPLP, kemudian atlet-atlet jebolan Porprov nanti juga bisa kembali memberikan prestasi untuk Jawa Barat. Pada khususnya dan umumnya untuk negara kita tercinta ya Pak, Indonesia. Yaitu para warga Jabar, perbincangan saya dengan Pak Kadispora Provinsi Jawa Barat, Pak Asep. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi hal yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Pak Asep, atur nuhun. Kami nuhun. Insyaallah tepangdi. Insyaallah tepangdi. Ya. Mari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Pak, atur nuhun.